Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akmal Putri Wahyuni dari Prodi D3 Keperawatan. Nama suci saya Peluk Kambar, nama kelompok saya Paradensia. Sebelumnya perkenalkan kakak asuh saya dari 2019 yang bernama Kak Ilma Hulkiatul Rahmah yang akan bersama saya di sini berbincang mengenai tips and trik manajemen keuangan, khususnya untuk mahasiswa. Kita langsung aja masuk ke topiknya ya Kak. Baik. Oke. Jadi bagaimana nih Kak cara Kakak mengatur keuangan dengan baik? Apakah ada poin-poin yang harus diperhatikan dalam mengatur keuangan? Ya, saya jawab ya. Jadi yang pertama, dalam mengatur keuangan memang banyak poin-poin yang harus diperhatikan. Karena dalam mengatur keuangan tidak boleh asal-asalan, karena akan mengakibatkan kegagalan. Nah, hal yang paling penting adalah niat untuk mengatur keuangan kita, karena tanpa sebuah niat, segala sesuatu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi poin-poin yang harus diperhatikan apa saja Kak? Nah, jadi yang pertama yaitu belajar bertanggung jawab dan mengendalikan diri. Jadi sebelum berbicara tentang cara mengatur keuangan, kamu harus tahu bahwa hal pertama dan paling penting adalah belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Menuju dewasa bukan hal mudah, dan inilah salah satu proses yang harus kamu lalui untuk mencapai tahap itu. Ketika kamu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kamu akan bisa menyusun prioritas dengan baik, termasuk dalam urutan finansial. Nah, kamu pun akan berpikir berulang kali sebelum menghabiskan uangmu. Selain itu, kamu juga harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri di sini maksudnya adalah membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Jika kamu memiliki pengendalian diri yang baik, maka kamu tidak akan mudah tergoda untuk melakukan pemborosan dan bisa hidup lebih hemat. Lalu yang kedua yaitu hindari besar pasak daripada tiang. Keuanganmu berada dalam masalah jika pengeluaran lebih besar dari uang saku yang kamu dapatkan dari orang tua tiap bulan. Nah, ini sering terjadi pada mahasiswa. Tuntutan gaya hidup dan pertemanan yang tinggi jelas membuat kamu sering keteteran. Percaya atau tidak, salah satu prinsip klasik keuangan yang harus kamu pegang demi kondisi dompet yang lebih sehat adalah jangan besar pasak daripada tiang. Sebisa mungkin sisakan sebagian uang di akhir bulan untuk ditabung atau diinvestasikan. Nah, lalu yang ketiga, buat budget atau anggaran. Nah, buat budget atau anggaran adalah senjata yang paling ampuh dalam mengatur keuangan. Dengan adanya anggaran, kamu akan tahu kemana larinya uangmu selama ini. Kebutuhan apa saja yang paling banyak menghabiskan uangmu, dan pos pengeluaran mana yang harus ditekan. Banyak orang yang beranggapan jika membuat anggaran pribadi dan hidup berhemat, artinya tidak bisa bersenang-senang. Nah, sebagai mahasiswa, kamu bisa nonton di bioskop atau hangout bersama dengan teman-teman tanpa harus kehabisan uang saku sebelum waktunya. Meskipun demikian, banyak orang yang bahkan sudah dewasa sulit memegang teguh budget yang sudah mereka buat sebelumnya. Nah, inilah tantangan terbesar yang kamu harus taklukkan. Belajarlah untuk menghabiskan uang sesuai dengan anggaran bulanan. Lalu ada yang keempat, yaitu catat semua pengeluaran. Yang terpenting adalah kamu rajin mencatat pemasukan dan pengeluaran harianmu agar keuanganmu menjadi lebih teratur. Nah, yang kelima yaitu buat dana darurat. Jika kamu ingin memiliki keuangan yang sehat, kamu wajib punya dana darurat. Idealnya, dana darurat bisa mencakupi kebutuhan selama 3-6 bulan ke depan. Jumlah dana darurat setidaknya 6 kali pengeluaran bulanan. Jangan kira karena kamu masih kuliah, kamu tidak butuh dana darurat ya. Tidak perlu muluk-muluk, kamu bisa memulainya dari jumlah yang kamu rasa realistis untuk dicapai. Lalu yang keenam, tetapkan tujuan menabung. Saat kamu akan mulai menabung, kamu akan menemui banyak rintangan dan godaan yang menyebabkan imanmu goyah. Nah, godaan bagi seorang mahasiswa mungkin apakah sebaiknya harus nongkrong mewah bersama teman-teman, mengganti handphone dengan seri keluaran terbaru, dan lain sebagainya. Nah, godaan semacam ini akan terus muncul dan tidak akan pernah berhenti sampai kamu tua nanti. Artinya, apabila kamu sudah memiliki tujuan menabung, kamu akan tergoda untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan mewah. Misalnya, ingin ganti handphone baru yang lebih canggih, ingin membeli rumah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, cari cara untuk berhemat.
Selalu ada cara untuk berhemat jika kamu menginginkannya. Misalnya, kamu memilih sarapan di pagi hari supaya tidak perlu makan di kantin nanti atau membawa bekal dari rumah untuk makan di kampus. Nah, cara berhemat lain yang bisa kamu coba adalah dengan mencari kos yang dekat dengan kampus agar bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Ini jelas akan memakan pengeluaran transportasi harianmu. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa bahagia. Setelah melakukan berbagai usaha untuk hidup hemat dan memiliki keuangan yang sehat, kamu tidak boleh lupa untuk membahagiakan dirimu sendiri. Kamu boleh kok hangout dan teman-teman dan bersenang-senang, asalkan tidak berlebihan. Nah, itulah berbagai tips mengatur keuangan untuk mahasiswa yang bisa dicoba. Satu hal yang harus kamu ketahui, kondisi keuangan tiap orang berbeda-beda, jadi kamu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhanmu. Rajin-rajinlah membaca tips-tips keuangan, lalu terapkan yang kamu rasa paling sesuai denganmu. Mengatur keuangan adalah perjalanan panjang dan melelahkan, serta syarat akan godaan. Jika kamu tidak kuat iman, maka mungkin akan menyerah di tengah jalan. Jadi kamu harus tetap semangat ya. Jadi itulah poin-poin yang harus diperhatikan deh. Baik teman-teman, mungkin segitu aja pengalaman sharing mengenai tips and trik manajemen keuangan. Terima kasih buat Kak Ilma yang telah meluangkan waktunya untuk bisa men-sharing tips and tricks hari ini. Semoga apa yang Kak Ilma sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.